Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Ahmad Salim. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu seorang tokoh masyarakat yang pengalaman kehidupannya sangat luar biasa, dengan berbagai macam pengalaman kehidupan yang menarik-menariknya pasti banyak ya. Kita sapa ya langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, nama panjangnya, nama lengkapnya siapa, Pak? Nama anak yaitu Basar Kalam. Basar Kalam. Ya, sebenarnya dulu saya pernah ngobrol-ngobrol sama Pak Basar tentang kehidupannya, dan luar biasa pengalaman kehidupannya. Salah satunya apa, Pak, waktu itu? Salah satunya saya banyak pengalaman. Ya, yang pertama adalah pernah dulu jadi tukang parkir. Oh, jadi tukang parkir. Jadi tukang parkir itu di Panglima Poli Blok M. Panglima Poli Blok M. Kemudian apalagi tuh selain itu? Tukang parkir, pernah jadi tukang bangunan. Tukang parkir, tukang bangunan. Iya. Terus koki pernah. Koki, jadi koki. Luar biasa. Terus guru. Wah, alhamdulillah sekarang jadi guru ya. Jadi guru. Ada lagi juga sebelum waktu itu jadi koki. Terus sambilannya yaitu jualan ayam Kentucky sebelum ayam lain. Wow. Ya. Buka kafe. Di dunia kuliner lagi. Ya. Nah, dari sekian banyak itu kita coba bahas satu aja ya, Pak. Yang kita mau bahas apa nih hari ini? Mau seni boleh? Kita seni. juga punya sanggar kan? Oh gitu. Sebelum ada buka palang pintu, waktu ramenya tuh, menggumingnya, Ana punya sanggar, yaitu yang ada palang pintunya Rawa Belong, Tenabang, saya Aji Batong, dan Mampang. Cuma 4. Itu daerahnya. Daerahnya cuma 4 dulu, belum menyebar sama sekali. Oh gitu. Dulunya itu yang ada palang pintu hanya daerah-daerah itu aja. Ada itu aja. Oh gitu. Boleh cerita nggak awal mulanya bisa punya sanggar di rumah? Ya. Awal pertamanya saya punya sanggar. Saya ingin mengembangkan bakat-bakat di masyarakat saya. Oke. Ya, karena kebetulan saya buka yaitu qasidah. Qasidah. Ya, qasidah. Seni qasidah dari anak usia 7 sampai 15. Ya, terus SMP, ya, terus SMA, terus sama ibu-ibu yang sampai yang tua. Wow. Ya. Oh iya. Jadi sebelum alhamdulillah dipanggil untuk mengisi di Setu Babakan yang pertama tuh. Oh, luar biasa. Ya, baru pas berapa ya, dikasih upah sama ongkos buat bukan upah ya, istilah kata uang ongkos bolak balik nyewa metro itu ya sekitar 150 untuk bolak balik. 150.000. Tapi tahun berapa itu? Tahun kalau nggak salah tahun 2001. Oh, berarti bikin sanggar qasidah ya? Bikin sanggar qasidahnya itu dari tahun 2001. Nah, selain qasidah di sanggar itu ada kegiatan apa lagi? Ya, mengajarkan anak tentang selawat. Oh, selawat. Selawat ya. Kebetulan waktu Haddad Alwi tuh yang Solis juga masih kecil. Oh, Solis, inget nggak pemirsa bahwa dulu ada penyanyi religi ya, namanya Haddad Alwi, ditemani dengan anak kecil juga yang perempuan cilik itu yang suaranya luar biasa, namanya Solis. Ya, silakan lanjut, Pak. Ya, Solis ini kebetulan backing vokal. Saya ketemu Haddad Alwi. Ya, saya punya sanggar kebetulan anak-anak di usia SD ya, SMP, SMA. Itu yang diambil untuk background vokalnya adalah kebetulan dari sanggar saya. Kita kerjasama sama Haddad Alwi. Luar biasa. Mungkin mereka-mereka yang sudah dewasa tahu lagu-lagunya Haddad Alwi. Mungkin anak zaman sekarang nggak tahu kali ya. Oh iya, betul sama sekali. Salah satunya yang sangat terkenal itu yang berjudul Ya Thaibah. Ya Thaibah. Umi. Ya Rasulullah gitu ya. Ya Thaibah ya dawal ayana. Kalau nggak salah waktu itu saya tuh dulu masih SD, Pak.
lagu itu booming, saya masih SD. Dengernya pun lewat kaset gitu. Zaman dulu kan nggak ada CD gitu. Lewat kaset saya dengernya, dan enak gitu, adem di hati. Ya. Lanjut. Ya, setelah itu saya bergabung lagi dengan Mayada. Nah, terus itu bagaimana tuh bentuk kerjasamanya dengan Haddad Alwi waktu itu? Ya, waktu itu memang saya berkeinginan anak-anak saya yang pertama ada belajar berani. Ya, di samping itu juga di sanggar saya itu bukan hanya sekedar latihan itu ya, tapi latihan drama. Saya ngajar drama juga. Nah, tampil di Cinere Mall tampil. Ya, terus dalam rangka apa tuh tampil di Cinere Mall? Dalam Aplah. Oh, Haflah anak-anak. Okay. Memang ada setiap 17-an, ya. Hari kemerdekaan, itu saya selalu buat drama untuk tampil di warga, atau pernah juga saya juga dulu, kenapa saya juga senang, karena juga saya dulu punya grup lawak. Wih, macem-macem ya. Tadi Qosidah, Rebana, terus salawat anak-anak, sampai akhirnya kerjasama dengan Haddad Alwi. Yang selanjutnya lawak, ya. Oke, bagaimana nih? Kalau dulu itu saya lawak, itu punya grup ya, namanya Baskom. Ya. Itu singkatan apa gimana? Ya, singkatan. Oh, singkatan. Ya, Baskom itu Basar Komar. Oh, Basar Komar. Basar itu bapak. Ya, Komar itu kakak saya. Oh, gitu. Ya, Baskom. Ada kakak. Kita buat grup. Ya, alhamdulillah dipanggil tuh setiap ada ulang tahun 17-an, kayak di Cerendo ya. Panggil sana di sekolahan, kagak dibayar kita, nggak minta dibayar. Iya, kita udah tampil aja udah seneng. Berdua, berempat kita. Berempat. Itu kan Baskom, Basar Komar, satu Basar, satu Komar. Kalau empat, dua ini lagi siapa? Ini namanya ada Kubil yang artis itu, bukan? Bukan, lain lagi. Kubil. Kenapa dipanggil Kubil? Sebetulnya namanya dia Abdullah. Ya. Kenapa dipanggil Kubil? Ya, karena matanya sipit. Matanya sipit. Jadi buat kalian yang mata sipit gitu ya, nanti bisa dipanggil Kubil sama temennya. Satu lagi siapa? Si Agus. Iya, Agus Saparudin. Dipanggilnya si Bray. Oh, si Bray, ada lagi. Si Bray. Ya. Itu alhamdulillah. Ya, kita berjalan terus. Ya, karena kita masih kecil, nggak ada manajer ya. Itu pada saat Bapak usia berapa tuh jadi punya tim lawak gitu, tim komedi? Itu saya umur sekitar 11 tahun. Oh, masih anak kecil. Masih kecil. Oh, tapi gitu. Saya udah bentuk, tapi udah dipanggil itu untuk ngibur apa? Untuk ngibur di SD kalau lagi naik-naikan kelas tuh. Iya, saya dipanggil. Oh, naik-naikan kelas maksudnya apa ya? Aplah. Akhir tahun pelajaran ya. Saya dipanggil bintang tamu. Kue star. Bintang tamu. Oke. Lagi juga saya punya puisi. Ya, dari kecil saya lomba puisi. Alhamdulillah juara 1, juara 3. Oh, luar sampai biasa. Puisi itu lomba terakhir saya SMA kelas 3. Tapi ada yang lebih terakhir lagi, Pak. Apa tuh? Waktu itu kan pernah lomba puisi juga. Iya, itu pengalaman waktu sekolah PGRI kita ya, PGRI. Juara berapa, Pak? Juara pertama juga. Tingkat kecamatan. Luar biasa nih Pak Basar ini ya. Segala macam dia punya gitu bakatnya, terutama di bidang seni ya. Di bidang seni. Ya. Terus kan tadi kita ngebahas tentang sanggar tuh, Pak. Yang pertama tadi ada Qosidah atau Rebana, yang kedua Salawatan. Terus selain yang dua itu ada kegiatan apa lagi tuh di sanggarnya? Gambar ya, lukis, ngajarin anak bocah. Oh, gitu. Kecil. Usia berapa? Saya kalau senang ikut lombanya Pak Tino Sidin dulu juara pertama tuh. Emang keluarga saya keluarga seni. Oh, gitu. Ya, semuanya rata-rata keluarga bisa gambar semua, bisa bikin patung, bikin apa. Oke. Oh, berarti nggak cuma sekedar di seni gambar, seni patung, seni pahat juga ya? Iya, drama awal gitu kan. Nah, nih mau tanya nih, kan tadi katanya ada qasidah, ada drama, ada belajar menggambar. Itu
yang belajar tuh apakah yang main qasidah juga belajar gambar, jadinya dia punya dua kegiatan gitu, atau orangnya beda-beda? Ada juga yang belajar qasidah juga, ada juga anak sekolah. Karena waktu itu saya juga ngajar pramuka, jadi saya siapa yang mau belajar untuk di sanggar saya, yaitu saya kasih tahu mau gambar, mau drama, ya mau qasidah, mau marawis. Oh, ada marawis ya, juga. Marawis mau apa silakan. Nggak dipungut bayaran. Biasa. Udah gitu tadi dengar nggak pemirsa bahwa tadi disebut bahwa beliau juga ngajar pramuka. Ya, betul, pramuka. Jadi untuk segmen belajar pramukanya nanti kita di video yang lain dulu ya, kita bahas tentang sanggarnya dulu, oke? Nah, Pak Basar nih mau tanya, dengar-dengar qasidah, apalagi tadi drama, terusnya marawis, terus palang pintu. Nah, palang pintu nih saya mau dengar. Ya. Gimana tuh belajarnya, gimana, terus siapa aja yang ngajar? Kalau misalkan tadi saya lihat kan, saya dengar tadi ada ini kan banyak banget tuh ya. Masa iya Pak Basar sendiri yang ngajarin? Ya, memang gini. Kalau untuk Anda tanya palang pintu, semua rata-rata saya ikut bergelut di situ. Tapi juga ada asisten. Oke, ada asisten ya. Untuk pemeran, untuk mengajarkan seperti kayak silatnya, ya itu saya. Oke. Ya, acting saya. Drama juga, yang tadi ya. Sama keluarga ganti juga sama kakak saya tuh acting. Kayak untuk palang pintu kan. Yang Pak Komar tadi. Bukan. Oh, bukan, lain lagi. Ada lagi. Iya. Jadi kalau palang pintu itu kan pertama adalah ya pantunnya siapa. Oh, pakai ya, harus pantun. ngajarin pantun. Iya. Palang pantun pintu sambut. Itu harus wajib kudu mesti pakai pantun. Iya, palang sambut. Ya kan? Nah, terus ya untuk yang silaca siapa? Ya, terus untuk yang bawa ondel-ondel siapa? Oke. Oh, itu satu paket ya. Satu paket. Ada silat, ada ondel-ondel. Iya. Apalagi tuh biasanya kalau palang pintu? Sika, yang baca sika. Oh, yang baca sika, yang pantun siapa? Yang pantun gitu siapa? Ya? Iya, yang bawa ondel-ondel siapa? Yang bawa kembang kelapa siapa? Yang marawis siapa? Yang bawa kembang kelapa apa namanya? Iya, manggar kelapa itu. Oh iya, manggar. Ya, bawa manggar namanya. Lupa saya. Kelapa siapa itu? Berarti satu tim itu berapa orang tuh untuk palang pintu biasanya? Itu jumlahnya itu kalau semuanya komplit itu bisa 17 orang. 17 orang. 17 orang. Belum marawisnya bisa 21, 25. Oh iya, ya. Betul. Ada iringan musiknya ya. Ada iringan musiknya ya. Iringannya pakai marawis. Pakai marawis. Dulu belum terkenal banget marawis kan. Baru berapa orang kan ya. Nah, sekarang yang belajar marawis jadi guru marawis. Oh. Nah, yang ngajarin marawis siapa? Ya, kebetulan yang ngajarin marawis ya kita juga panggil, ada teman juga yang ada teman Pak Basar ya. Siapa namanya? Ya, namanya itu kan ada berapa orang ya ngajarin marawis. Satu memang saya dulu ada sendiri ya. Ya, terus yang kedua Bang Ipin tuh. Ipin. Iya. Ipin mana nih? Ipin Condet. Ipin Condet ya. Oh, Bang Piping ya. Iya. Bang Piping Condet. Ya, sama Bang Bilat tuh, Bilat. Iya. Nah, yang ngajar mereka gitu ya. Yang ngajar mereka. Paling kita kena udah paham, anak lebih ngerti, ada lebih paham kan. Udah kita anu sendiri ya tuh. Oh, luar biasa. Jadi teman-temannya ini orang-orang terkenal semua di dunia seni ya. Yang sekarang udah kawakan gitu ya, udah ilmunya di marawis sudah luar biasa tingginya lah gitu. Sekarang kan buka palang pintu yang sekarang lagi terkenal banget juga masuk Batiar Rawablong. Itu teman itu. Rawablong. Batiar itu 6 orang ya. Iya, Batiar itu yang punya sanggar Rawablong. Suka dia tampil di TV. Oh gitu. Anaknya juga suka yang gendut tuh. Ya, mohon maklum nih karena kan kita anak zaman sekarang ya jarang gitu nonton yang begituan, Pak. Paling nontonnya drakor gitu kan. Ya, terus betul. Anak lakinya paling pada main game gitu. Jarang yang namanya nonton TV, apalagi nonton seni-seni tradisional kayak palang pintu ya, Pak. Jadi gini, Pak. Saya melihat anak yang pertama
biar dia punya keberanian yang pertama. Makanya saya buat sanggar. Yang kedua, daripada dia nongkrong, ya, nongkrong yang nggak jelas, lebih baik saya tarik untuk belajar di rumah. Betul, biar ada kegiatan positif. Ya, walaupun memang kalau dulu nggak kayak sekarang ya. Dulu emang kita biasa sendiri, terus yang belum ini kan. Nah kita makanya kita ke wali kota tuh dulu tahu. Waktu lagi kita tampil ada orang wali kota, wah ini siapa nih? Maka di situ Babakan tuh yang pertama kita. Oh, dari situ makanya bisa ngisi di situ Babakan. Bisa situ Babakan. Jadi situ yang kalau ada Kemang tuh ada acara, itu selalu Bang Wo datang ke rumah. Bang Wo. Nah ini tokoh Betawi ya, Bang Wo nih. Bang Wo itu sekarang dia di Bamus. Oh Bamus itu apa? Badan musyawarah ya. Betawi. Badan musyawarah Betawi. Di situ. Bamus Betawi. Ada Andi Saputra. Dia adalah tokoh Betawi juga, yang bukan ngarang-ngarang itu Betawi. Itu teman dulu dia. Masya Allah. Ini kita juga. Sebenarnya banyak ya tokoh-tokoh Betawi di Jakarta ini, cuma kita banyak yang kagak kenal nih Pak. Nah, sekarang itu justru dia terkenal juga tuh Bang Andi Saputra. Dia adalah Bamus juga tentang seni, yang menggali sejarah-sejarah masalah Betawi itu dia. Iya. Acara-acara Betawi, adatnya, pakaiannya, rumahnya, terus tentang pendekar ya, silatnya itu dia penyelusuri itu. Nah, sekarang yang mau saya tanya, sanggarnya itu belajarnya hari apa dan jam berapa? Ya. Sanggar ini kalau hari biasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat. Itu biasanya habis anak-anak pulang sekolah, asar. Oh, asar. Dimulainya dari asar. Iya, dari asar. Karena kan kebanyakannya bocah SD Kalau bocah SD asar itu udah SMP kan pulangnya agak siang. Jadi habis asar tuh ke sanggar, habis maghrib ngaji daya. Nah, terus kalau Sabtu kalau dia Minggu itu pagi. Oh, Sabtu Minggu pagi. Nah, kecuali yang ibu-ibu sama nenek-nenek baca selawat tuh, ya kan? Ya sore dah tuh, habis johor dia pada teriak. Pakai toa. Tapi kebetulan sanggar saya yang meresmikan Kiai Zainuddin MZ almarhum. Oh, ini dia tokoh masyarakat Indonesia ya, Kiai sejuta umat ya. Julukannya Kiai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Dokter kan, gelarnya dia dokter. Kiai dokter. Wah, ini dia nih yang bikin menarik obrolannya dengan Pak Basar ya ini, karena pengalamannya banyak sekali. Oke, sebenarnya masih banyak nih pengalaman yang Pak Basar punya, cuma kita jadiin 2 segmen aja kali ya. Yang sekarang kita bahas tentang sanggarnya. Bisa 3 segmen. Bisa panjang ini karena belum ke organisasi belum. Wah, apalagi hari ini kita bahas sanggar dulu. Tapi sebenarnya masih ada juga tuh yang silat. Nah, kan yang saya tahu nih Pak Basar jago silat. Wah. Sedikit aja ya kita bahas tentang silat nih. Sebenarnya saya penasaran nih tentang silatnya Pak Basar. Oke. Nah, silat Pak Basar ini kan yang saya tahu nih, saya kan orang awam nih silat. Silat itu yang saya tahu kan ada aliran-alirannya gitu ya. Kalau Pak Basar dulu pertama kali belajar silat, aliran apa? Kebetulan saya itu udah turun-menurun sama orang tua. Nah, orang tua saya ada guru silat juga. Oh, keluarga pesilat. Keluarga seniman. Oke. Aliran silat itu banyak, Pak. Trotok. Apa? Trotok. Ya, trotok. Terus beksi. Ya, kembang latar. Iya. Ini istilah-istilah baru karena saya orang awam di dunia silat. Iya, banyak yang lainnya. Itu Betawi itu sebetulnya punya silat ini luar biasa, banyak. Ya kan? Nah, cuman kalau saya itu dulu cuma hanya main pukul namanya. Main pukul. Cuman udah dikembangin sekarang trotok.
Saya main pukul. Iya dulu dia waktu saya masih kecil nih, itu namanya main pukul, tapi saya kagak tahu alirannya apa gitu. Nah dulu pernah tuh tetangga Pak, tetangga itu dia ngajar silat, abang saya diajarin juga sama dia tuh. Nah cuma karena saya masih kecil, saya belum boleh tuh belajar silat karena belajarnya juga malam tuh, jam 9 baru mulai. Saya udah merem, udah mimpi itu mah karena masih kecil. Nah itu yang Bapak pelajari pertama kali apa tuh? Apakah beksi, apa trotok, apa kembang latar, apa tuh yang dipelajari? Saya main pukul. Main pukul. Kalau trotok kan kembangan dari main pukul. Saya trotok kembangan dari main pukul. Ya, jadi kalau main pukul itu adalah ibarat rumah, ini pondasinya. Oh gitu, pondasi ya. Karena kita di sini kadang pakai bahasa Betawi nih, campur-campur nih ya. Nggak apa-apa ya kita pakai bahasa Betawi ya, melestarikan budaya Betawi. Oke. Jadi baru dikembangkan sama yang lain. Jadi awalnya pondasinya untuk belajar silat Betawi yaitu main pukul. Main pukul. Kalau lihat saya ya, karena ada juga yang mungkin orang mengembangkan jadi trotok apa. Nah, pondasinya ada main pukul. Nah, kalau main pukul yang saya tahu ada yang namanya langkah-langkah gitu. Betul. Langkah 1, langkah 2, 5. Baru dapat jurus 1. Selesai. Langkah 1, belajar langkah 1. Langkah 1. Belajar langkah 2, langkah 3, langkah 3, 4 sampai 5. Oh, belajar langkah 1 sampai 5 dulu baru dapat jurus 1. Baru 1, selesai. Apa itu maksudnya langkah 1, langkah 2? Kan gini Pak, langkah itu ada yang namanya gerakan ya. Gerakan itu kita langkah 1. Ada gerakan langkah 2 berarti 2 langkah. Oh begitu. Langkah 3 langkah. 3 langkah. Kalau orientasi saya ya. Kalau 4 langkah. 5 pecah 5. Apa tuh maksudnya pecah? Pecah itu misalnya negong ke kanan misalnya ya kalau bahasa Betawi. Negong apa tuh negong? Atau baik kanan belok. Nah, belok. iya gitu. Negong belok ya. Belok. Gitu. Keluar lagi bahasa Betawinya negong ya. Nanti buat yang nonton ingetin ya, ini istilah-istilah Betawi yang jarang kita denger gitu. Negong. Iya, negong. Nah, belok sebenarnya biluk ya. Ada yang bilang negong, ada yang bilang biluk. Belajar langkah 1 sampai 5 terus dapat jurus 1. Selesai. Terus belajar apa lagi tuh kalau udah nyampe situ? Biasanya kalau udah dapat langkah itu baru sambut. Apa tuh sambut maksudnya? Sambut ibarat kata berhadapan, berpasangan. Oh gitu. Ya, jadi lu pukul buat tangkis, lu sambut ya dengan tangkisan. Oke. Ya kan? Oh iya, tadi dulu pemirsa nih. Kebanyakan orang bilangnya bahwa bahasa lu gua itu kasar. Ya, betul. Tapi jangan salah mengartikan ya pemirsa, bahwa lu gua itu dalam adat istiadat Betawi ada cara menggunakannya. Sebenarnya saya juga rada miris, sedih ya buat orang-orang yang nggak tahu cara menggunakan istilah lu gua. Dalam keluarga saya sendiri, keluarga Betawi asli ya, saya Betawi asli ya. Cuma tampangnya mungkin nggak kayak Betawi saya ya. Nah saya ini Betawi asli pemirsa, ibu bapak saya Betawi, emak bapak saya Betawi. Nah dalam menggunakan istilah lu gua itu ada aturannya, nggak sembarangan nih. Buat orang-orang yang di luar Betawi harap tahu ya. Jadi jangan asal menggunakan kalimat lu gua ya Pak, karena ada aturannya. Yang pertama, lu gua itu cuma boleh digunakan untuk orang yang lebih muda ya, atau yang sahabatan, temenan gitu, usianya sama. Kalau kita ngobrol sama orang yang di atas kita usianya, nggak boleh kita menggunakan lu gua gitu. Oke? Jadi buat yang bilang bahasa lu gua itu kasar, karena dia nggak tahu cara menggunakannya gitu ya. Jadi buat pemirsa-pemirsa yang ngomong lu gua di rumah tapi nggak tahu cara menggunakannya, lebih baik jangan digunakan ya, karena itu ada aturannya. Sama seperti mungkin orang Jawa gitu, ada
bahasa halus, ada bahasa kasar gitu. Lah kita juga orang Betawi punya aturan ngomong lu gua gitu ya. Nih saya nih ngomong ke Pak Basar nggak berani saya ngomong lu gua gitu, karena beliau lebih senior gitu ya. Jadi mulai sekarang buat kalian-kalian yang di rumah harap paham dan mengerti bagaimana cara menggunakan bahasa lu gua. Saya di rumah orang bontot nih, bontot, apalagi tuh bontot, paling kecil ya, bungsu gitu. Iya. Saya anak terakhir, ngomong lu gua di keluarga saya nggak ada kesempatan. Kenapa? Saya paling muda gitu, nggak boleh saya menggunakan lu gua. Yang ada saya mau ditakol pakai asbak gitu. Ditakol apa tuh Pak? Dilempar. Ditakol itu dijitak. Dipukul. Ya, takol itu ya. Pakai asbak itu plok. Cuma waktu itu saya kepelepasan gitu, nggak sengaja mau ngomong sama abang lu gitu. Mau ditakol pakai asbak saya gitu. Lupa, sampai sekarang saya nggak berani lagi gitu. Jadi jangan sembarangan menggunakan kata lu gua ya. Oke, catatannya. Oke, Pak Basar, mungkin masih banyak nih sebenarnya yang pengen ditanyain tentang dunia silat ya. Kita baru pembukaan aja nih. Nanti untuk selanjutnya kalau pengennya sih saya bahas lebih dalam lagi nih tentang silat, karena saya benar-benar awam. Saya dulu waktu kecil nggak boleh main silat sama bapak saya, katanya takut jadi banyak musuhnya. Karena gini Pak, kalau pandangan anak yang sekarang nih ya, karena kalau orang kecil itu kan ngerti kalau dia belajar. Kalau berantem kan dia kagak tahu aturan. Iya. Dia masih kecil kan, dia main pukul-pukul aja. Iya. Anak orang bonyok aja kan gitu. Makanya tanggung jawab. Betul. Nah, gitu. Yang kedua kan kalau yang sekarang, kalau dia belajar sekarang ada pengertian, dia kasih pengertian. Jadi kalau sekali pengertian jangan kita ikutin anak-anak, kalau kan enggak. Sembarangan ya. Iya. Sekali pukul orang enggak boleh. Karena kan latihan sama yang belum latih kan beda. Beda. Iya, caranya begitu. Dia powernya beda ya, kekuatannya beda, tekniknya juga ya, ada. Kalau gitu dia ya. sekarang belajar pas sudah gede, dia ngerti, ya kan? Dia bercanda. Oh, bercanda nggak boleh begini. Iya, betul itu. Kalau untuk berhadapan baru. Nah, itu dia. Keadaan mendesak baru dia gunakan. Nah, itu. Ngerinya dia nggak bisa gunakan, dia gunakan aja karena dia masih kecil. Betul banget tuh Pak Basar. Ya. Oke Pak Basar, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat nih buat yang di rumah ya, terutama tentang wawasan adat istiadat Betawi ya Pak. Ya, boleh. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian-kalian yang merasa darah Betawi. Jangan lupa tonton, kemudian bagikan, share, kemudian like dan komen video ini. Terima kasih Pak Basar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.